Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak masih belajar dari rumah. Kita belajar lagi melanjutkan pelajaran matematika. Pertemuan ketiga atau minggu yang ketiga ini kita akan membahas bilangan pangkat pecahan dan bentuk akar anak-anak. Untuk itu anak-anak kita selalu berpedoman pada buku paket sebagai sumber utama untuk belajar bilangan berpangkat ini agar lebih anak-anak memahami. Untuk itu anak-anak mari kita lanjutkan belajar dari rumah. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan untuk belajar di new normal ini. Untuk pertemuan minggu yang ketiga ini kita akan dengan kompetensi dasar, sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kemudian indikator yang harus kita pelajari adalah menyatakan bilangan bentuk akar ke bentuk bilangan berpangkat tak sebenarnya dan sebaliknya. Sifat-sifat bilangan berpangkat kita ulang sebentar anak-anak yang perlu anak-anak harus pahami. Yang kemarin ada 8 sifat itu, kita ulang lagi. Kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlah. Kemudian yang kedua anak-anak, kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N dalam pembagian bilangan pokok yang sama anak-anak, maka pangkatnya dikurangi. Ya. Kemudian sifat yang ketiga anak-anak, kalau ada bilangan pokok A, pangkatnya M, dalam kurung dipangkatkan lagi N, maka akan berlaku bilangan pokoknya pangkat dikalikan. Dikalikan, boleh dibolak-balik M kali N, atau sama dengan A, N kali M, sama, boleh, dibalik, boleh. Kita lanjut anak-anak. Sifat yang keempat, kalau ada bilangan A kali B, di dalam kurung dipangkatkan, maka kalau kurungnya hilang maka N-nya akan masuk. A pangkat N kali B pangkat N. Sifat yang kelima, kalau dalam pembagian A per B dalam kurung pangkatnya N, maka tanda kurungnya hilang, maka A pangkat N, B pangkat N. Sifat yang keenam, A pangkat negatif N, maka akan sama dengan seper A pangkat N. Ingat, ini bilangan pangkat negatif, jadikan positif seper A pangkat N. Kemudian kita lanjutkan membahas tugas minggu yang lalu yang telah saya sampaikan kepada anak-anak. Tolong jawaban anak-anak yang masih kurang benar, di sini anak-anak bisa memahami, sehingga anak-anak akan bisa mempelajari dengan benar. Contohnya kemarin soal nomor 1, min 3 pangkatnya 3 dalam kurung. Ingat, kalau min tidak kurung, dikali min 3 dalam kurung pangkatnya 2, maka bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlah. Nah ini, min 3 pangkatnya 3 tambah 2, jadi min 3 pangkat 5. Kalau anak-anak kemarin saya koreksi, min ini ada yang belum ditandai kurung, harus ditandai kurung. Kemudian soal nomor 2, 3Y pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Nah, ini 3Y ini punya 3, sedangkan Y ini punya, nah kalau tidak ada apa-apanya berarti punya 1. Sehingga 3 kali 1 dalam kurung, sehingga Y-nya ini yang pangkat 2, ini Y-nya yang pangkat 3, berarti Y pangkatnya 2 ditambah 3, sehingga hasilnya 3 kali 1, 3, berarti 3 Y pangkat 5. Ini sudah banyak yang benar. Kemudian nomor 3, 2X pangkat 4 dikali 3X pangkat 6. Nah, 2 kali 3. Nah, X-nya ini yang pangkat 4, X-nya ini pangkat 6, berarti dijumlah. Nah, berarti 2 kali 3 berapa? 6, 6, X pangkat 10. Kemudian soal nomor 4, 3X pangkat 2 dibagi 3X pangkat 4. Kalau pembagian bilangan yang pokok sama, maka pangkatnya dikurangi.
yaitu 3 pangkat min 2, sebab 2 dikurangi 4. Soal nomor 5, ini banyak yang salah, coba diperhatikan. X pangkat min 3 dibagi X pangkat 5. Nah, pembagian bilangan pokok yang sama, maka pengurangan min 3 dulu dikurangi 5, kurang 3 kurang 5, berarti X pangkatnya negatif 8. Nah, ini banyak yang salah anak-anak. Sekarang nomor 6. 6Y pangkat 5 dibagi 3Y pangkat 2. Nah, 6-nya dibagi 3, Y-nya dikurangi pangkatnya, sehingga 6 bagi 3 itu 2, Y-nya pangkat 5 dikurangi 2, jadi 2Y pangkat 3. Nomor 7. 2 pangkatnya 3 dipangkatkan lagi 2. Ingat tadi sifat yang keberapa tadi. Maka 2 pangkatnya 3 kali 2, sehingga 2 pangkat 6. Soal nomor 8. Nah, nomor 8. Min 3 pangkatnya 2 dipangkatkan lagi 2. Ingat min 3 itu kurung. Maka ini ada kurung yang lebih besar lagi. Karena ini tanda min tadi harus dikurung. Maka ada kurung lagi. Maka ini sama aja. Pangkatnya dikalikan. Jadi min 3 pangkatnya 2 kali 2 berarti min 3 pangkatnya 4, tanda kurung lagi. Nomor 9. 3Y pangkat 3 dalam kurung pangkatnya 2 lagi. Nah, 2 ini juga punya pangkatnya 3 dan 2 ini juga pangkatnya 3, berarti 3 pangkat 2. Ingat masuk. Y pangkatnya 3 kali 2 berarti 3 pangkat 2. Nah, ini 9. Sedangkan Y pangkatnya 3 kali 2, Y pangkat 6, jadi hasil akhir 9 Y pangkat 6. Nomor 10. 3 kali 5 dalam kurung pangkatnya 2 tadi A kali B, berarti ini langsung boleh dikalikan. 3 kali 5, 15 pangkat 2 boleh. 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 juga boleh. Ini juga boleh. Nah, ini soal yang saya berikan tugas pada minggu yang lalu, anak-anak. Nah, ini kalau anak-anak sudah memahami ini, berarti anak-anak sudah berhasil dalam mempelajari bilangan berpangkat. Ingat, ini X pangkat 0 selalu 1. X tidak boleh sama dengan 0. Ini anak-anak tugas minggu yang lalu. Lanjut. Sekarang kita akan pelajari materi yang baru, bentuk akar anak-anak. Di minggu ini kita pelajari bentuk akar. 1. Bilangan berpangkat pecahan. Ini contohnya. A pangkatnya M per N, pecahan itu ini, pangkatnya ini pecahan, pangkatnya ini M per N itu namanya pecahan. Kalau ini diubah dalam bentuk akar, maka M-nya yang di dalam, N-nya yang di cawang ini. Nah, akar kan tulisannya gini, jadi yang atas di dalam, yang bawah di luar. Ingat-ingat cara mengubahnya. Jadi A pangkat M per N, kalau dibahas dalam bentuk akar, akarnya dulu, A pangkatnya yang atas, sedangkan N di cawang ini. Yang kedua, pengertian bentuk akar. Nah, akar A ini kan pangkat 1, di dalam tidak ada apa-apanya, pangkatnya 1, tidak ada apa-apanya, ingat ini itu 1. Sedangkan di cawang ini tidak ada apa-apanya, itu 2. Ingat, akar A itu pangkatnya 1 di dalam ini. Nah, di cawang ini, cawang di akar ini tidak ada apa-apanya, itu 2. Nah, nanti kalau ditulis 3 ya ini gantikan, tapi kalau tidak ditulis ini sudah ada bilangan 2 tapi tidak ditulis, maka kalau akarnya hilang A itu pangkatnya 1 itu di dalam ini tadi, 2-nya di sini. Jadi M-nya di sini itu 1, N-nya di sini itu 2, maka M per N, M-nya 1, N-nya ini 2, berarti akar A itu sama dengan A pangkat 1 per 2 atau A pangkat setengah. Kemudian mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Nah, ini diingat-ingat, ini teori ini saya berikan teorinya. Mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Bentuk akar dadekne bentuk pangkat. Nomor 1. Akar 2 pangkat 3. Ingat di sini tidak ada apa-apanya, itu maksudnya 2. Berarti ini 2 pangkatnya di dalamnya dulu 3 per 2. Paham anak-anak? Jadi ini itu 3, ini tidak apa-apa ada 2. Berarti 2 pangkatnya 3 per 2 kalau akarnya dihilangkan. Nomor 2, teori nomor 2. Nih,
akar pangkat 3 dari 7 pangkat 5. Nah, kalau akarnya hilang berarti 7 pangkatnya ininya dulu. 5/3. Karena ini diberi 3. Berarti ini 3. Kalau tidak diberi 3, tidak apa-apa tadi, kembali ke 2. Karena ini 3 berarti 7 pangkat 5/3. Ininya dulu per ini. Nomor 3. Akar A. Akar pangkat N dari A. Berarti ininya berapa tadi? 1. Berarti A pangkatnya 1/N. Tuh. Nomor 4. Akar A dalam kurung loh. Ini dalam kurung pangkatnya 2. Nah, kalau akar A kok dipangkatkan, akarnya hilang jadi A itu sendiri. Ya. Akar A pangkatnya 2 jadi A itu sendiri. Ingat-ingat, akar A dipangkatkan 2, hasilnya akar ini A-nya itu sendiri. 5. Akar pangkat 3 dari 5 pangkatkan 2. Nah, kalau ini tadi diubah, ini kurungnya hilang. Nah, 2-nya masuk di sini. Nah, 2-nya masuk di sini loh ini. Kalau kurungnya hilang, 2-nya masuk sini. Berarti kalau akarnya hilang 5 pangkat 2/3. 2/3. Ini sebenarnya sama aja. Kalau ini masuk, kan sama aja dengan akar A pangkat 2, kurungnya hilang. Nah ini kan 2. 2 bagi 2 kan 1. Maka A pangkat 1 itu kan A itu sendiri. Nah, sekarang nomor 6. Akar pangkat 3 dari 27. Pangkatnya 2. Nah ini 2 ini masuk. Kalau tanda kurungnya hilang. Berarti 27 pangkat 2/3. Nah 27 itu 3 pangkat 3. 27 itu sendiri itu 3 pangkat 3. Sebab 3 pangkat 3 kan 3 kali 3 kali 3 kan 27. Sehingga pangkatnya ini tadi di luar ini tadi 2/3. Nah pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali 3, pangkatnya 3 kali 2/3. Nah, 3 pangkat 3 kali 2/3 berarti 3 pangkat ini kali ini kan 6/3. Berarti sama aja 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini teori-teori ini anak-anak, teori. Ini nanti kita akan berikan soal-soal ya menyangkut sebatas teori ini. Kita lanjutkan.